gimana mau bisa jalani hubungan sama anak saya sedangkan orang tuanya aja kayak gitu. Sempat terlibat judi, gangster juga, dunia malam juga, Iya. semua ya. Tapi kalau obat-obatan pernah juga. Trauma sih ada, cuman Traumanya tuh berusaha. kenapa? Ya traumanya karena Karena saya melihat ada semacam tato-tato. Ini apakah sudah lama atau baru-baru atau ini akibat penyaluran rasa stres kah atau gimana ini? Dengan mohon maaf dengan kondisi fisik tegar kayak ada tatoan kemudian ada bekas anting, agak susah nggak sih cari pekerjaan? Assalamualaikum teman-teman semuanya, balik lagi bersama saya Dwi Tiffari ini dalam YouTube channel Infobual Creative Hub Podcast. Yang malam hari ini kita sudah bersama dengan tamu spesial karena tema malam hari ini kita juga spesial ya. Nah, sebelum kita lebih lanjut nih teman-teman, di sini langsung saja saya mau sapa. Selamat malam Tegar. selamat malam juga Kak. Oke, baiklah. Nah, sebelum kita ke tema kita nih ya, kita mau mungkin boleh sedikit kenalan dulu sama Tegar, memperkenalkan nama lengkapnya, kemudian usia boleh atau status sekarang ya. Iya. Status apakah sudah berkeluarga atau sudah punya anak, boleh ya. Boleh. Oke, baik. Kita persilakan Tegar, boleh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tegar Putra Claresta, sering dipanggil Tegar. Usia saya sekitar jalan 21 tahun. Ya, saya tinggalnya di Desa Wakat, Kecamatan Momunus. Alhamdulillah sekarang udah punya istri dan satu anak. Di sini mungkin boleh saya mau minta sedikit apa ya pendapat mungkin dari Tegar, kenapa Tegar mau hadir malam hari ini terus dengan tema broken home ini? Karena ya kesempatan sih buat menceritakan tentang buruk kelamnya anak broken home kayak gimana. Oke. Itu Ya ya. sering banyak kayak kadang ada hinaan, cacian dari Oke. lingkungan sekitar juga. Oke, bahas soal broken home. Mungkin untuk pertanyaan pertama mengawali di sini saya mau tanya ke Tegar. Menurut Tegar sendiri yang mengalami ya, broken home itu apa sih sebenarnya? Ya kalau yang buat menurut saya sih yang saya jalani itu broken home itu perceraian antara ibu dan ayah sih yang saya rasakan. Cuman zaman-zaman sekarang banyaknya yang mengartikan anak-anak tuh broken home tuh kayak kita diusir sama orang tua atau kita berantem sama orang tua itu broken home. Tapi nyatanya broken home itu kurangnya kasih sayang dan perceraian antara kedua orang tua itu. Walaupun orang tuanya tidak bercerai tapi bermasalah sama orang tuanya itu banyak detail itu broken home juga ya. Baru Iya. tahu sudut pandang itu. Oke, ini mungkin buat teman-teman sedikit disclaimer kalau Tegar ini aslinya dari Jawa Barat sih. Jawa Barat ya. Iya. Jadi ke Buol ini karena menikah sama orang Buol. Iya. Selanjutnya saya mau tanyakan Tegar, boleh tidak diceritakan sedikit, tadi sudah disebutkan ya perceraian. Maksudnya awal perceraian itu seperti apa atau kenapa bisa terjadi begitu perceraian di keluarganya Tegar? Kalau buat yang saya tahu perceraian orang tua saya itu ya saya dengar juga selain dari orang tua cerita tapi ada juga dari tante kan. Ya pas ketika saya masih di dalam perut ibu masih ngandung saya itu orang tua saya yang laki-laki itu ayah saya itu udah hilang tanggung jawab sampai saya usia 5 tahun. Oh, jadi dari masih hamil Tegar ini orang tua sudah bermasalah ya, Iya udah bermasalah. tapi belum cerai di situ. Ya status belum. Oh ya nanti. Cuman seorang ayah saya tuh ya nggak ada tanggung jawabnya gitu. Kayak saya tuh sempat nggak diakuin anak sampai Oke. usia 5 tahun. Oke, berarti sudah resmi bercerai itu Tegar umur berapa? Kalau udah cerai itu saya pas kelas 1 SD. Wah lama ya. Orang tua laki-laki tidak ada tanggung jawab sedikit pun. Yang nggak ada sama sekali juga. Dia udah pisah rumah terus nggak tahu dikabarin di mana dia sampai saya usia 5 tahun terus dia balik lagi itu ketika saya SD. Sekarang orang tua, mohon maaf, bapaknya masih ada. Ya alhamdulillah masih ada sih. Sejauh ini kalau tadi Tegar bilang tidak diakuin waktu masih kecil, sekarang gimana hubungannya sama bapak? Ya tadinya sempat kecewa ya campur aduk cuman karena saya juga sering banyak nasihat dari sana sini ya sejahat apapun orang tuamu ya tetap
akuilah selagi masih ada kayak gitu. Oke, jadi tetap mau baik buruknya ya tetap orang tua ya. Iya, Oke, tapi sampai sekarang hubungan baik hubungan sama kadang bapak. kadang baik kadang enggak. Oh iya, tapi kalau sudah menikah, maksudnya sampai di bulan sekarang, kontak-kontakan enggak sama bapak? Ada cuman jarang. Jarang ya, Iya. tapi masih ada ya. Kalau hubungan bapak sama ibu, Kalau ibu sama bapak udah nggak ada sama sekali. sama sekali nggak ada. Jadi Iya. cuma antar anak sama bapak saja ya. Iya. Oke, baik. Di antara perceraian yang terjadi atau masalah keluarga yang terjadi, momen yang paling teringat menurut Tegar apa? Ya, momen yang saya ingat itu pernah ngelihat sekali sih waktu saya masih kecil tuh berantem di depan anak-anaknya kan. Terus yang bikin anaknya semua pada takut ngelihat orang tua kalau berantem di depan anaknya apalagi pada masih kecil kan. Iya, iya. Terus apalagi sampai dengar waktu saya udah besar itu katanya saya sempat nggak diakui anak ya, mulai kecewa. Cuman saya juga sempat menelusuri dulu saya bener nggak dianggap anak atau enggaknya. Cuman saya tanya sana sini ternyata bener juga saya sampai tidak diakui karena kan ayah saya tuh pergi ketika ibu saya mengandung 6 bulan kalau nggak salah. Oke. Nah, ketika tahu bahwa sempat tidak dianggap sebagai anak, kan tadi Tegar bilang sempat cari tahu sumber sana sini dan benar adanya bahwa tidak dianggap sebagai anak. Pernah ya. Terus setelah tahu gitu, itu apa yang dilakukan? Apakah hubungin bapaknya, kemudian marah-marah atau diam saja atau bagaimana? Pada Ya saat tahu. setelah tahu itu kita juga sempat hilang kontak sampai saya mulai jalan di SMP kelas 8. Itu baru saya dapat kontaknya. Terus dia juga datang dengan ya mengakui saya anaknya. Terus dia ayah saya. Karena saya masih agak kecewa, saya cuman masih nerima dikit lah. Oke lah dulu sana sini belum saya ambil the point ya gitu kan. Masih saya basa-basiin. Setelah mulai panjang lebar saya tanya langsung, dia sempat ngelak kayak nggak ada, itu fitnahan semua dari saudara dari mamahmu gitu. Cuman karena saya nanyanya bukan dari satu pihak tapi dua Banyak. pihak, banyak pihak lah ya, saya cuman anggap aja itu tong kosong bunyi nyaring gitu. Banyak ngomong. Oh, berarti bapaknya menyangkal ya di awal ya. Iya. Pas Tegar tanya soal konfirmasi itu ya. Oke, baik. Nah, dari kondisi broken home ini, menurut Tegar, entah dari dulu atau sampai sekarang, dampak apa yang paling kena buat Tegar ketika orang-orang sudah tahu oh anak broken home ini? Dampak apa atau apa ya? Stigma negatif mungkin ya, stigma negatif apa yang pernah Tegar terima akibat kondisi ini? Sering banyak terima cacian sih dari keluarga juga, dari adik-adiknya mama juga, tante-tante juga kan. Cacian Sering kenapa? cacian kayak keluarga kamu itu keluarga nggak bener gitu, dari ayah aja sama ibu aja bisa perceraian kayak gitu. Terus dari kadang juga kalau temen ya entah bercanda atau enggak, cuman kalau udah bahas tentang keluarga juga kadang suka nek kan bawaannya. Apalagi kan pernah juga saya kan pacaran ngelamar, terus pas ketika ditanya tentang Keluarga? keluarga, jawaban orang tua dari cewek tuh gimana mau bisa jalani hubungan sama anak saya sedangkan orang tuanya aja kayak gitu. Kayak anggapan jangan sama dia, orang tuanya saya cerai, dia juga pasti akan mudah gitu ya. Terus pada saat mendengar stigma atau anggapan seperti itu, Tegar bagaimana responnya? Ya kalau buat saya sih mungkin sakit hati sih. Cuman kalau saya orangnya dari dulu simpel, kalau sakit hati nggak terlalu dibawa ke dalam gitu. Cuman ya disabarin aja. Namanya manusia kan pasti ada caci hinaan. Iya. Oke, berarti sempat gonta-ganti gonta-ganti pacar, sorry, hanya karena stigma-stigma seperti itu. Iya. Itu yang paling kena ya. Nah, ini mohon maaf boleh enggak ditahu kalau kayak bapakmu itu maksudnya kalau tadi kan sudah disebut keluarga nggak benar. Itu maksudnya pertengkarannya kenapa sih? Antara bapak sama ibu ini masalahnya apa sehingga meninggalkan sang ibu gitu? Kalau faktor ekonomi menurut saya sih enggak sih, soalnya dari mama sama ayah tuh sudah sama-sama kerja. Terus ya
Kalau kaya enggak, miskin enggak, cuman Cukup berkecukupan lah, lah iya ya. iya iya. Terus Terus masalahnya apa? kalau saling nggak cinta juga kayaknya bisa jadi Mm-mm. sudah saling nggak cinta, cuman saya juga kurang paham tentang perceraian mereka. Suka nanya juga kadang ke mama tuh, jawabannya ya tanya aja sama ayahmu sendiri. Pas sedangkan mau nanya aja suka nek karena masih inget dengan yang di awal Anggapan itu. iya 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 sering tidak dianggap sebagai anak. Jadi Iya. sudah tidak mau konfirmasi lagi lebih lanjut ya. Oke, tadi kan sempat Tegar bilang ya kalau sempat susah pacaran apalagi mau menikah karena anggapan tadi ya dari keluarga broken home dan lain-lain. Sama yang istrinya sekarang. Istrinya siapa namanya sih? Mila. Mila sama Mila. Sama Mila ini. Keluarganya Mila nerima itu gimana ceritanya? Tahu-tahu enggak sih Tegar dari keluarga broken home? Ya keluarga sih tahu aja sih, keluarga dari istri itu kalau orang tua saya udah cerai. Mm-mm. Terus ya saya saya lihat tuh kayak terima-terima aja sih dia, alhamdulillahnya tuh nggak Mm-mm. takut anaknya nanti ke bawah sama karena dapat saya yang orang tuanya berantakan gitu Iya kan. iya iya. Karena orang tua dari istri saya ya dia berpikirannya sih positif. Oke, jadi menerima ya. Iya. Tapi sebelum menikah tahu, cuma menerima ya. Alhamdulillah begitu ya. Iya. Dan Mila yang sendiri, waktu ini kenal di mana sih sama istrinya? Kenal di Jogja. Di Jogja. Pas berarti Mila studi ke Jogja. Enggak, dia kuliah. Kalau saya kan kerja di Jogja. Oh iya, jadi ketemunya di Jogja. Iya. Dia tahu ndak apa bedanya Mila sama yang pacar-pacarmu sebelumnya gitu? Pas pas tahu bahwa Tegar adalah seorang broken home, dia biasa saja, terima saja atau gimana? Kalau Mila sih waktu pas pacaran saya emang belak-belakan tentang keluarga. Ya Mila juga nggak ngurusin lah buat keluarga. Yang penting hubungan saya dengan dia itu bisa lebih baik gitu. Oke, bagus ya dapat pasangan yang tidak melihat latar belakang kita. Mungkin untuk seorang anak broken home itu salah satu privilege ya. Iya. Salah satu apa ya, rezeki juga ya. Iya. Memang agak suka. Berarti selama ini tantangan untuk anak-anak broken home itu yang saya tangkap adalah bagaimana calon keluarganya atau calon pasangannya untuk menerima atau tidak mempermasalahkan background keluarganya juga. Iya. Ya. Ya kadang kita mau jelas mau jujur tuh cuman takut endingnya pasti diantara ditinggalin atau nerima. Cuman ya saya harap sih semoga nerima sih ya. Alhamdulillahnya juga dia nerima. Oke, yang sama Mila ini apa berapa lama pacaran sebelum menikah? Kalau saya sama Mila pacaran itu mau hampir 1 tahun. Baru menikah. Berarti sebelum ke Buol sempat ketemu apa sama keluarga di Jawa Tengah ya? Iya. Di sana dulu. Ya kalau Mila sih sempet saya Ketemu kenalin ke keluarga. keluarga. Bapak tahu. Kalau ayah saya nggak utamain dulu karena dari kecil saya nggak ikut sama ayah. Cuman kalau satu rumah sempet itu pun kayak nggak akrab. Oke, jadi ayahnya tidak tahu sudah menikah atau bagaimana? Kalau ayah taunya pas saya udah ke Buol baru nikah kan karena mama nyuruh udah nggak usah kabarin ayah kamu percuma. Oke, cuma sempat notif bahwa sudah ini ya. Jadi Iya. ditahunya di Buol di Sulawesi ya. Iya. Oke, ini bapak ibunya sudah tahu punya cucu enggak? Ya sudah Sudah tahu tahu. sih. Bapak juga sudah tahu. Ya kalau ayah baru minggu-minggu ini saya kasih tahu. Responnya bagaimana pas tahu ada Ya ini? kalau responnya sih dia cuman ya alhamdulillah, terus disuruh dijaga jangan ikutin jalan Jejak. orang tua kamu gitu. Oke, berarti bapaknya sudah merasa apa ya? Mungkin sudah merasa gagal sebagai seorang ayah sehingga nasihatnya kayak gitu ya. Oke, mungkin ini yang saya mau tanyakan selanjutnya adalah hal sensitif. Mohon maaf ya, karena saya melihat ada semacam tato-tato. Ini apakah sudah lama atau baru-baru atau ini akibat penyaluran rasa stres kah atau gimana ini? Ya kalau tato sih saya udah lama kan, saya juga ya ini jujur sih saya ijazah nggak sampai atas lah, cuman SMP aja kan. Oh, cuma sampai SMP, Iya. oke. Terus saya juga sejak SMP kelas 9 saya itu ditato, cuman guru nggak tahu. Ini tato yang ini. Ada cuman udah ketutup sama tato yang lain juga. Oh, oke. Oh, tato pertama Tato SMP. SMP kelas 9. Oke. Karena Kenapa tatoan? ya dari kecil kan saya kan nggak ikut ayah nggak ikut mama,
Oh, Nah, sama oke. mama itu kan, kalau mama saya kan dia kerja Mm-mm. posisinya, terus akhirnya dia titipin saya ke pengasuh sam- sampai saya SD kelas 4 kalau nggak salah tuh. Nah, Mm-mm. ketika itu saya dititipin lagi ke adik-adiknya mama, tante saya, terus sampai jadi ya kayak perhatian dari orang tua itu nggak ada, sehingga saya dari kecil tuh udah main tuh udah kesana kesini sampai pergaulan tuh terlalu bebas Oke, berarti karena akibat kurangnya perhatian dari kedua orang tua kedua kan. orang tua ya. Berarti ini tatoan udah lama ya, saling tindih sudah apa sempat ditindis-tindis lagi sama tato-tato baru ya. Sempat Lapis-lapisan ya. udah lapis-lapisan banyak. Lapis-lapis ya. Terus sama Mila tidak masalah Mila. Sama keluarganya udah enggak masalah. Kalau keluarganya Mila nggak ada masalah, Nggak sama ada Mila masalah. juga, dia malah kalau Mila lebih suka katanya Oh, iya. bagus gambarnya. Beruntung sekali ya dapat pasangan yang kalau apa kebanyakan orang lihat yang kayak begini sebuah hal negatif tapi kalau pasangan suka ya. Iya. Itu apakah itu definisi menerima padanya? Ya, kalau saya lihat sih mungkin dia lebih tahu tentang seni, Oh, oke. karena kan banyaknya tato itu kan kriminal. Iya Kalau iya betul buat betul. saya sih seni. Awalnya emang buat kayak jagoan aja karena kurang perhatian kan, Iya jadi iya saya tatoan penyaluran inilah sana rasa sini. ini ya. Cuman karena saya dari kecil lebih suka gambar, Mm-mm. terus ngelihat tato lebih menarik. Ya Oke. jadi saya lebih di tato itu lebih terjun ke seninya. Dengan mohon maaf dengan kondisi fisik tegar kayak ada tatoan kemudian ada bekas anting agak susah nggak sih cari pekerjaan? Alhamdulillah kalau buat saya enggak, soalnya Tidak. meskipun ijazah enggak Iya. tinggi, Mm-mm. badan penuh tato, anting, tapi kalau Iya. saya kan dari dulu lebih banyak pengen tahu, belajar. Jadi Oh, kan oke. sampai setiap kerja itu saya keterima karena lebih baik kita punya skill juga Skill. kan. Oh, berarti orang lebih lihat skill ya. Iya, Jadi alhamdulillah tidak menerima judgement apa dari fisik itu enggak ada tidak ya. sih. Oke, cuma mungkin awalnya ada tapi kau lebih cuek mungkin ya. Ya kalau saya lebih cuek sih, cuman lebih fokus cari yang pekerjaan yang sekiranya skill saya ada, ya saya Oke. buktiin di situnya langsung. Oke, baik. Nah, kalau kita bicara soal skill, eh, pernah terjun di bidang apa saja untuk kerja Tegar? Buat bekerja saya di bidang pertama saya pernah masuk jadi barista. Oke, pernah jadi barista ya? Ya, barista itu sekitar 3 tahun. Mm-mm, di Jogja. Ya di Jakarta, Oh, pernah ke Bandung, Jakarta. Jogja. Merantau lah ya berarti ini. Ya sana sini sih Heeh. barista. Nah pas saya di Bandung itu sama freelance jadi kru di Kru kru film di PH. PH. Oke. Ikut di PH kan karena saya juga dari dulu lebih suka banyak kayak tentang keperfilman, lebih Konten-konten. konten-konten kreator. Terus saya ikut dari berawalnya PU dulu, pembantu umum, ditarik jadi lighting sehingga Astrada. Oh, oke. Terus kenapa berhenti dari Karena itu? berhenti saya di dunia perfilman itu, buat saya film tuh kan kita kru freelance ya nggak selalu Oh, ada film oke. yang dateng kan, apalagi PH beda sama PT. Oke. Nah terus kalau selain itu juga saya bekerja, pernah punya skill juga kan kayak gunting rambut, Rambut. Oh, barber. barbershop gitu. Oke. Terus kayak teknik mesin, cuman mesin juga tergantung sih, nggak semua mesin. Oke. Sampai sekarang kan di Buol saya di counter gitu kerjanya kan, Oke. servis. Oke, berarti juga salah satu masukan mungkin tidak usahlah kita terlalu kayak normatif, mungkin ijazah cuma sampai SMP atau SD atau apa gitu. Yang penting itu skill ya. Iya, Skill skill. dan kemauan ya. Oke, ini berarti sampai sekarang Bapak sama Ibu apa sudah berkeluarga masing-masing lagi atau gimana? Nah kalau dari ayah, sempat dia menikah lagi, cuman nggak lama dia menikah karena saya lagi kan, saya sempat tinggal juga kan, nah tinggal sama ayah, terus dia nikah kan, jadi saya tinggal sama ibu tiri. Mm-mm. Nah cuman dia awet bertahan 1 minggu kalau nggak salah, karena
ketahuan sama saya ibu tiri saya itu selingkuh Oh ya. iya. Tadinya kan ayah saya nggak percaya. Nah, cuman karena saya nggak kayak di film-film harus cuman cerita-cerita doang, lebih baik saya rekam bukti Oh, ada jelas bukti bahwa ibu tiri yang ayah nikahin itu dia ada selingkuh. selingkuh teleponan dengan cowok. Oke, jadi cerai gara-gara itu. Iya. Sampai sekarang? Ya nggak tahu sih kalau udah nikah lagi atau enggaknya, soalnya juga udah lama saya udah nggak berkabar sama dia kan. Kontak-kontak. Oh, oke, berarti tidak. Tapi kalau ibunya sudah menikah Kalau kembali. mama juga sama, dia udah nikah 2 kali. Yang pertama pas saya masih SD cuman 2 tahunan, terus yang kedua itu pas saya SMP sampai saya udah nggak sekolah baru cerai. Oke, ini mohon maaf ya dengan berbagai. Kalau mungkin sekedar perceraian antar orang tua, kemudian mereka sudah hidup bahagia dengan keluarga masing-masing, it's okay, mungkin kita berdamai dengan dirinya kita sendiri, dengan hidupnya kita. Tapi ini tadi dari cerita Tegar saya dengar bahwa orang tua juga beberapa kali menikah lagi, kemudian dengan drama tadi ya, Iya. ibu tiri yang berselingkuh lagi, dan menurutku itu tidak mudah sih ya, secara kita emosian, apalagi kita Tegar saat itu mungkin masih remaja ya, Iya. pergejolakan soal emosi itu masih tinggi sekali. Nah, yang saya mau tanyakan, how to survive, bagaimana Tegar bisa bertahan, bisa benar-benar di jalan yang benar ya, maksudnya kayak ada kan orang yang tidak berhenti untuk terlibat dengan hal-hal kriminal sebagai bentuk kayak tadi kurang kasih sayang, jadi semuanya dicurahkan ke hal seperti itu. Tapi ini kan Tegar bisa bangkit gitu ya, walaupun ada jejak-jejaknya kayak tato dan lain-lain itu sudah ditinggalkan. Itu bagaimana Tegar bisa bangkit dari itu semua? Ya kalau buat bangkit dari itu semua sih saya ya yakin aja sih kalau dari segi keluarga itu berantakan, terus anaknya harus bisa lebih maju. Jadi kita itu harus bisa buktiin ke orang yang pernah hina itu, keluarga dari anak, sebuah anak yang dari keluarga Broken. broken home itu bisa sukses dengan jalannya sendiri. Cuman ya saya juga masih belum sukses sih. Masih Maksudnya minimal tidak terjerumus dalam hal-hal yang ya. negatif, itu sudah pencapaian sih. Iya, alhamdulillahnya sih saya dari kecil paling sering diliatin video maling ketangkep, jadi saya buat kriminal juga kayak untuk mencuri atau apa paling takut kan. Oke, berarti Terus keluarga ya, kalau lingkungan ya. kalau buat sempet ke jalur dunia malam sih pernah masuk ke dunia malam karena ya itu kurang perhatian, terus kurang kasih sayang, jadinya saya lebih cari jalan hidupnya saya ke Hal-hal hal anak-anak kayak di lingkungan-lingkungan lingkungan kayak ya. gitu, kayak mabuk-mabukan, terus judi, Oh iya. ikut-ikutan gangster. Cuman nggak lama karena kejadian waktu pas saya ikut gangster tuh kan ada teman yang korban kekerasan, jadi saya di situ mulai berhenti, lebih terus lebih merubah diri Tobat lagi ya lah, dari situ ya. merubah langsung fokus ke pekerjaan dan Oke. akhirnya ya jadi Sampai kayak sekarang. sekarang ya. Oke, oh berarti sempat sempat terlibat judi, gangster juga, dunia malam juga. Iya. Semua ya. Tapi kalau obat-obatan pernah juga? Kalau Hampir. obat-obatan saya hampir sih. Hampir Ya, pernah. paling cuman karena ngelihat kasusnya aja, saya kalau mau bertindak suka ngelihat dulu kasusnya, kira-kira Oke. kasusnya ringan atau berat. Kalau yang ringan saya masih berani, tapi kalau berat mungkin uang dari mana juga kan. Oke, baik. Syukur ya masih ada pengendalian diri gitu ya. Oke, baik. Kalau misalnya ditanya ada rasa trauma ndak dari orang tua yang atau dari kondisi broken home ini, ada trauma tersendiri ndak buat Tegar? Nah, trauma sih ada, cuman Traumanya tuh berusaha. kenapa? Ya traumanya karena masih suka keingat pertengkaran orang tua itu kan, saya masih ke bawah sampai sekarang. Kalau dengar kayak teriakan orang berantem tuh suka agak parno gitu, jadi agak penasaran, takut. Bukan takut karena Iya, ngeliat iya. orang berantem, cuman karena dengar Iya, iya. teriakan dari seorang cowok dan cewek cacian kayak gitu kan, keinget sama orang tua dari kecil itu kan. Jadi kalau dengan orang berantem suka teringat ya kejadian itu ya. Kejadian yang jadi bikin trauma itu, jadi bawaannya langsung
emosi juga saya. Oke. Oke, baik. Itu yang paling trauma ya. Iya. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya Tegar saya minta nih buat kasih saran apa ya ke teman-teman, mungkin ya kita tidak tahu di luaran sana pemirsa kita ada yang mengalami kondisi ini, entah lebih parah atau lebih tidak terlalu parah dari Tegar yang Tegar alami. Kemudian dia lagi mencari cara bagaimana biar bisa menjadi dirinya sendiri. Tegar mau kasih tahu apa? Ya, kalau buat teman-teman yang broken home ya menurut saya lebih baik jangan terlalu dianggap kayak apa, kayak Masalah besar ya. masalah besar lah, kayak ya dianggap aja santai kita ngejalani hidup. Ya namanya hidup juga kan pasti ada aja cobaan. Nah dari cobaan itu kita lebih baik dijalani, terus jangan sampai masuk ke jalur-jalur hal negatif, karena orang tua aja udah nggak ada, masa kita mau susah sama siapa kan. Kalau kayak posisi kejadian ada kayak kasus-kasus atau apa, lebih baik kita hidup ke hal positif kayak kerja, terus jangan ikutin kata orang, lebih baik ikutin kata hati, ambil aja sisi positif, sisi negatifnya lebih baik kita jauhin. Oke, baiklah teman-teman, ini kalau kita lihat sedikit membuka apa ya, membuka pandangan saya pribadi bahwa ternyata ini kalau saya pribadi ya, boleh ya saya kasih ini ya pendapat. Kalau saya pribadi di antara sekian banyak keluhan dengan mendengar kisahnya Tegar ini kayak wah, selama ini kita tidak bersyukur, ternyata banyak loh orang di luaran sana secara mungkin kita cuma dengar cerita film atau apa gitu, ternyata secara realita di sekitar kita banyak yang survive dengan keadaan yang kita sebenarnya lebih jauh harus banyak bersyukur gitu ya. Ada yang ingin sampaikan Tegar? Mungkin untuk istri tercinta atau anak, harapannya apa begitu? Semoga tidak terulang atau apa harapan gitu. saya dengan istri ya, saya juga udah berharap jangan ngikutin jalur orang tua lah. Saya berharap ke istri juga jangan sampai kalau saya ekonomi saya sulit terus ninggalin gitu aja. Soalnya lebih utamain juga anak kan, kita lebih mentingin anak. Jangan sampai anak itu ikut jejak orang tuanya yang bekas anak broken home gitu. Oke, itu lebih apa ya, rasa takut akan anak ingin menjadi sama seperti kita ya. Jadi memang berusaha untuk komitmen demi anak. Lebih baik lagi anak tuh jangan sampai ikut ke masa kelam orang tuanya dulu kan. Oke, nah ini kalau misalnya mertuamu nonton ini, bapak ibunya si Mila, mau bilang apa? Ya buat mertua saya juga terima kasih udah nerima kekurangan dari segi fisik, terus segi keluarga. Ya saya juga udah terima kasih banyak lah buat mertua saya yang ada di Buol ini kan, udah terima apa adanya gitu. Apalagi buat istri, pas awal kenal juga saya belum berani, ketika lama kelamaan saya berani cerita dan alhamdulillahnya dia mau nerima apa adanya. Karena kata istri itu cinta itu nggak harus dari tentang masa lalu, tapi cinta itu harus dengan kita berduanya ya, hubungan berduanya. Oke, ini luar biasa, ini salah satu menggambarkan bahwa orang Buol memang baik-baik. Promosi lagi orang Buol. Oke, so terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton kita sampai habis dan mendengar kisah seorang Tegar ya dengan cerita broken home-nya. Semoga mendapatkan banyak nilai atau inspirasi dari cerita Tegar hari ini. Sekali lagi terima kasih Tegar dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.